Pencerahan yang kamu dapat hari ini, yang membuat kamu berdaya hari ini, suatu saat itu menjadi kerangkeng atau penjara untuk kamu bertumbuh lagi. Pertama kali Anda dapat itu tuh, Anda berdaya, berubah, banyak progres dalam hidup. Tapi perhatikan, lama-lama itu jadi penjara buat Anda. Semua dianggapnya fenomena bawah sadar. Tidak ada perspektif lain selain bawah sadar. Kita bisa lihat orang yang baru belajar ilmu loa, Mas. Semua dianggap loa. Tapi bukannya memang pertumbuhan itu memang kebanyakan awalnya dari situ. Iya, gini. Ini kayaknya man-made deh kira-kira. Saya tuh lebih suka orang yang sombong dibanding orang yang minderan, Mas. Karena orang minderan itu susah untuk diajak maju. Orang sombong tuh energinya udah di atas. Kalau Anda buka tabel kesadaran, rasa malu itu kan 2 terbawah tuh. Rasa bersalah, ya, rasa malu. Ngangkatnya ke atas terlalu berat. Tapi kalau sombong itu kan sudah paling puncak di tabel force itu sendiri, sedikit lagi udah nyebrang power. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Baik, sebuah kehormatan buat Ngadi Roso bisa wawancara kembali dengan Mas Arif Verha. Senang sekali, terima kasih Mas Arif. Sama-sama Mas Hendra. Jauh loh Mas Hendra kesini itu. Dan tak kerjain lagi, karena aku tuh pasti mintanya pagi. Enggak. Jadi mungkin Mas Hendra masih kurang tidur dalam perjalanan, saya mohon maaf ya, karena aku malam hari lebih bodoh, Mas. Jadi puncak aku rada pinter itu dini hari jam 3. Beneran Mas, saya jam 3 itu nggak tahu, lebih cerdas. Ya sekarang masih ada sisa lah ya. Tapi kalau malam itu rada bego. Jadi harus kalau bisa yang kondisi terbaik gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Arif. Jadi sebenarnya kemarin saya tuh udah di Jogja ya, tanggal 20 tuh kalau nggak salah balik dari Jogja ya. Terus balik lagi, pokoknya saya kalau Mas Arif meluangkan waktu tuh nggak tahu, semangat aja gitu, semangat aja gitu, merasa terhormat lah. Mas, kita semua tahu bahwa banyak sekali teman-teman tuh yang belajar tentang ilmu pengembangan diri, tentang kesadaran gitu ya. Tapi terkadang justru tidak sedikit yang terjebak dalam ilusi menjadi Tuhan kecil gitu. Maksudnya tuh ya mereka merasa bahwa, bukan mereka sih, aku pun juga mengalami gitu, merasa bahwa semuanya kok bisa. Saya juga pernah mengalami itu, betul. Gitu ya, semua harus sesuai dengan kemauanku gitu. Nah pertanyaannya, apakah kemudian belajar ilmu pengembangan diri ini justru kemudian menjauhkan kita dari kodrat kehidupan yang sesungguhnya gitu Mas. Nah, kayak kita merasa kayak menolak kodrat gitu. Atau justru sebenarnya kita sedang disadarkan tentang kodrat itu sendiri gitu. Bagaimana Mas Arif melihat realitas ini? Jadi gini, saya tuh ingat guru saya itu tahun 2015 ngomong gini. Asli, ini kalimatnya begini. Mas, katanya, pencerahan hari ini akan menjadi kerangkeng dan penjara untuk pencerahan selanjutnya. Saya ulangi ya. Pencerahan yang kamu dapat hari ini, yang membuat kamu berdaya hari ini, suatu saat itu menjadi kerangkeng atau penjara untuk kamu bertumbuh lagi. Aku nggak paham Mas saat itu. Tapi akhirnya aku dibuka melihat sendiri. Contohnya ya, supaya teman-teman ya paham. Mungkin ada di antara Anda yang masih awam dengan pemberdayaan diri lalu mengenal ilmu bawah sadar. Pertama kali Anda dapat itu tuh Anda berdaya, berubah, banyak progres dalam hidup. Tapi perhatikan, lama-lama itu jadi penjara buat Anda. Semua dianggapnya fenomena bawah sadar. Tidak ada perspektif lain selain bawah sadar. Kita bisa lihat orang yang baru belajar ilmu loa, Mas. Semua dianggap loa.
Orang baru belajar vibrasi, semua seolah vibrasi. Masakannya tidak enak ini. Pasti vibrasinya kurang bagus, kurang bumbu kok itu. Kenapa semua harus dilihatnya tuh harus vibrasi? Itu yang saya bilang, orang itu ketika mendapat pencerahan, itu starting point yang bagus. Tapi Mas, dalam jangka panjang kalau dia nggak sadar, itu jadi kerangkeng baru. Jadi penjara baru. Nah, saya pernah bilang kan bahwa rumus apapun yang saya sampaikan dalam semua video saya itu selalu, ini saya sederhanakan ya teman-teman ya. Jadi aslinya kehidupan itu terlalu kompleks untuk dirumuskan, Mas. Terlalu banyak faktor yang terlibat. Tapi kalau nggak kita sederhanakan, whiteboard ini terlalu penuh, gitu loh. Nggak bisa dibahas dalam 2-3 jam ke depan. Jadi kalau saya tuh punya rumus sederhana, hasil sama dengan faktor teknis plus faktor non teknis. Ya, FT ini teknis, FNT non teknis. Nah, teknis ini kan kita bicara tentang tindakan, skill, pokoknya teknikal lah. Nah, ini yang saya sebut area pemberdayaan diri yang kita bicarakan, Mas. Loa, kesadaran, bawah sadar tuh di sini nih. Ya kan? Sebelum Anda itu mengenal ilmu pemberdayaan diri, Anda tuh mengira hasil itu karena teknis. Makanya Anda berpikir, wah hasilnya kurang bagus ya. Oke, yang harus aku tingkatkan adalah skill teknis. Actionnya harus ditingkatkan lagi gitu kan. Nah, orang yang belum paham ilmu pemberdayaan diri itu akan berkutat di sini. Dan seringkali kita melihat, kenapa ya kok katanya hasil tidak mengkhianati usaha, tapi seringkali hasil itu mengkhianati usaha. Nah, disitulah akhirnya kita berkenalan bahwa ternyata di balik skill, di balik tindakan yang berbeda adalah non teknisnya, mindsetnya, beliefnya, energinya, vibrasinya, kesadarannya gitu loh Mas ya. Nah, tapi kadang orang setelah belajar ini mengira semua ini Mas, dan dia mengabaikan ini. Loh, saya jadi YouTuber, terus saya belajar ilmu bawah sadar macam-macam. Kalau saya nggak ningkatin pengetahuan saya tentang YouTube, ya nggak signifikan Mas. Jadi banyak orang kadang itu akhirnya menganggap ini satu-satunya faktor. Nah, makanya gini, ini kenapa saya bahas Mas. Saya itu dalam sekitar 2 minggu, 3 mingguan kurang lah, follower TikTok, akun TikTok saya arif.rh.vibrasi itu bertambah 30.000 followers. Apa ya sebabnya? Ternyata salah satunya itu saya dimention di beberapa video dan di beberapa komen. Ada yang memang karena bahasan saya itu dia buktikan berhasil. Namun yang menarik ada beberapa video di mana itu influencer pemberdayaan diri itu saling serang, saling ribut tentang konsep pemberdayaan diri. Influencer Loa versus Floa yang lain, versi lain. Nah, mereka ribut, saya yang diuntungkan. Karena nama saya dimention di situ, saya udah deg-degan karena saya dicolek. Wah, jangan-jangan saya dimention karena do something wrong. Padahal saya udah lama nggak bikin video kan. Ya tahu sendiri kan teman-teman, saya itu orang yang kadang penggunaan kalimatnya bikin orang emosi Mas ya. Jadi ternyata saya disebut di situ tidak dalam konteks perseteruan itu, tapi saya sebagai contoh yang baik ya, alhamdulillah ya. Nah, maksud saya di situ tuh saya mikir, ini orang-orang belajar Loa, kok malah ribut sendiri ya? Kan maksud saya adalah itu terpenjara Mas. Salah satu penjara itu adalah yang paling fatal dalam hidup Mas. Ketika saya merasa bahwa kalau saya benar, itu nggak ada kebenaran di luar itu. Jadi ketika saya ngerasa benar, itu ngerasa Hendra pasti salah loh. Karena dia berbeda. Nah ini yang saya bilang Mas, orang berdaya jadi terperdaya, akhirnya melakukan tipu daya. Dimension itu karena ini lo pawangnya yang bener gitu ya. Ya di situ gini, jadi waktu itu meributkan tentang siapa yang paling pionir. Loh, kalau soal pionir, Pak Arif Hera itu udah lama ngomongin itu. Jangan merasa sok pionir gitu loh. Saya batin, enggak juga, sebelum saya juga banyak yang lain gitu loh. Cuman di situ akhirnya saya lihat, kok memprihatinkan ya.
Saya kira dunia pemberdayaan diri itu aman dari politik, Mas ya. Kalau di politik saling serang oposisi, saya masuk dunia manapun sama loh, Mas. Masuk dunia religius, tetap aja, Mas, ada kayak gitunya. Artinya jebakan ini tuh ada di mana-mana, Mas. Sesama YouTuber nanti kalau udah berkomunitas bisa loh, Mas. Saling sirik-sirik kayak gitu. Nah, maksud saya gini. Saya tuh kenapa bolak-balik ngomongin narasumber berbeda-beda. Anda pasti akan melihat perspektif berbeda, ilmu berbeda, jurus berbeda, gagasan berbeda. Nah, tugas teman-teman bukan mengadu antar pembicara ya, Mas ya. Ya, tugas teman-teman nyari mana yang paling works, yang paling cocok buat Anda. Dan kalau cocok buat Anda, jangan ngira juga itu pasti cocok buat orang lain. Misal, wah, habis dengar metodenya Arif RH, merasa itu works nih. Terus komen di narasumber lain, menurut saya lebih bagus metodenya Arif RH. Saya pun nggak setuju loh, Mas. Karena belum tentu juga metode saya works buat dia. Nah, maksud saya adalah, yuk dibuka bahwa kita tuh belajar sesuatu, tujuannya memberdayakan diri, jangan sampai jadi penjara baru, Mas. Seperti statement di awal tadi ya. Itu, Mas. Jadi ini mungkin saya terlihat mengada-ada, tapi saya lihat kok fenomenanya terjadi. Betul. Patah tulang. Dulu waktu awal saya belajar ilmu hipnosis, ada teman patah tulang. Ini pakai sugesti aja cukup. Loh, dia tuh patah tulang sudah harus ke rumah sakit loh, Mas. Maksudnya tuh ada beberapa hal memang bisa disembuhkan hanya dengan permainan batin ya. Tapi kalau Anda sudah sampai kecelakaan parah kan tetap harus ke rumah sakit, Mas. Harus ke ortopedi. Atau sangkal putung ya. Ya itu kan harus ada ini loh, technically-nya. Ini loh, Mas, maksud saya, Anda mau belajar apapun terserah. Ini tuh jangan lupa yang menjadi pelengkap. Nah, tapi mungkin Anda akan melihat, Mas, tapi ada orang yang skillnya perasaan sama dengan saya loh. Tapi kok hasilnya beda. Ininya, Bung, itu tadi. Ininya beda dan ininya beda itu kadang nggak bisa dikejar. Misalnya, saya anaknya seorang pebisnis, terus kemudian Mas Ali anaknya seorang guru spiritual. Kan kesadarannya tetap tetesannya udah duluan dia lah. Aku harus ngejarnya harus cepat sekali untuk menyamai nolnya dia gitu. Dia lahir udah plus, kita mungkin masih minus. Datanya udah ada, Mas, minimal tinggal unlock. Kalau saya harus nginput baru. Salapnya beda. Iya, jadi teman-teman boleh saat ini begitu fanatik dengan sebuah metode, nggak apa-apa. Anda mengatakan ini paling benar, tapi catatannya satu, ini paling benar buat saya. Ini paling benar buat. Sama seperti ketika kita mengatakan agama ini, agama Islam adalah paling benar, nggak apa-apa. Tapi jangan gunakan itu untuk mengagresi orang loh, Mas. Jadi saya kira dengan begitu kita akan menikmati kebenaran ini dan bisa melihat keindahan kebenaran yang lain. Itu caranya untuk berdaya. Saya sudah terlalu sering melihat antar pemberdaya diri itu bisa saling saingan sih, Mas. Makanya Mas Hendra bisa lihat saya termasuk orang yang nggak berasosiasi atau berteman dengan banyak itu karena milih-milih banget. Tapi kadang mengagresi coach lain itu juga kadang dilakukan untuk demi monetisasi sih. Gimana? Untuk demi menambah viewers, untuk demi panggung sih. Hendra misalkan subscribernya atau followernya di TikTok 1 juta atau 2 juta. Wah, biar terkenal tak senggol-senggol. Nah, nama aku kan Pansos, Iya, Panjat Sosial. Pansos. Sayangnya saya kurang tertarik melakukan itu ya, Mas. Maksudnya gini, kok aku kayak nggak punya cara lain ya untuk naik ya. Kenapa harus nginjek dia gitu loh. Jadi mungkin ada ya yang melakukan itu tuh ada, Mas. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi saya tuh kurang suka dengan permainan itu, Mas. Karena saya tahu akan ada mahar yang harus saya bayar di kemudian hari. Alias salah satunya saya juga akan ngalamin kayak gitu. Loh, siap nggak kita digituin orang? Saya suka debat, tapi saya siap didebat loh, Mas. Tapi kadang kita nginjek orang, tapi nggak mau diinjek orang lah. Nggak fair banget kan ya. Nah, jadi teman-teman, itu sih yang saya ingin buka di awal, bahwa kelihatannya ini sederhana rumus ini. Hasil ini apapun ya, Mas ya. Keberuntungan, kesialan,
target tercapai, tidak tercapai, impian termanifestasi, impian tidak termanifestasi, pasti ada faktor tanpa teknis dan non teknis yang berkolaborasi di situ. Terus mungkin tipsnya Mas ketika kita belajar kesadaran supaya nggak jatuh dari kesombongan rohani tadi gitu ya, merasa bisa mengatur semuanya, segalanya, kayak menolak kodrat. Secara umum kebanyakan orang pasti harus melalui tahapan sombong itu, Mas. Gitu ya. Setidaknya saya. Maksudnya saya tidak, kalaupun tidak diekspresikan, kesombongan itu ada di hati. Karena bahkan imam-imam besar pun itu pernah melalui itu. Ya. Tapi bukannya memang pertumbuhan itu memang kebanyakan awalnya dari situ. Iya, gini. Ini kayaknya man-made deh kira-kira. Saya tuh lebih suka orang yang sombong dibanding orang yang minderan, Mas. Karena orang minderan itu susah untuk diajak maju. Orang sombong tuh energinya udah di atas. Kalau Anda buka tabel kesadaran, rasa malu itu kan 2 terbawah tuh. Rasa bersalah ya, rasa malu. Ngangkatnya ke atas terlalu berat. Tapi kalau sombong itu kan sudah paling puncak di tabel force itu sendiri, sedikit lagi udah nyebrang power. Artinya orang kayak gitu tuh malah bisa lebih berdaya. Nah, berarti di situ juga kita bisa lihat untuk menuju ke power itu kan jalur juga yang dilalui dari urutan kesadarannya. Loh, iya kan? Iya. Ada. Walaupun mungkin ada orang yang sombongnya 1 bulan, 2 bulan ya. Saya 8 tahun misalnya. Tapi gini, yang menarik adalah, maaf ya, bukan apa ya, ciri bahwa Anda itu pinter, itu pasti ada kesombongan. Saya belum pernah menemukan orang pinter yang belum pernah ngerasa sombong. Suatu saat dia memang akan menjadi orang yang rendah hati. Tapi step itu pasti. Jadi kalau Anda orang yang merasa nggak pernah sombong, ada 2 kemungkinan. Pertama, Anda rendah hati, kedua bego. Iya. Apa yang mau disombongkan dari orang yang bodoh gitu loh. Jadi Realistis. kalau Anda itu ngerasa kok aku kenapa kena penyakit sombong, itu bawaannya, Mas. Loh, iblis itu sombong karena sakti, Mas. Sakti hebat dia. Makanya sombong. Merasa layak. Merasa layaknya tinggi gitu loh. Nah, cuman kan ya apa ya, kita nggak boleh berlama-lama di situ. Tapi gini, pertama untuk menjawab pertanyaan Mas Indra, itu tetap dilalui. Nah, setelah dilalui, nanti akan ada tahapannya sendiri. Semesta itu akan ngasih tahu, Mas. Caranya beda-beda. Keren. Ada yang kepentok, ada yang bangkrut, ada yang patah hati, ada yang mau, takutnya kena sensor YouTube ya, mau ya saya nggak nyebut kalimat itu, takutnya ini nanti ditit aja kalau itu. Nah, jadi tapi salah satu tips sederhana untuk kita mencegah terlalu bablas itu sebetulnya satu, Mas. Pastikan Anda punya orang yang Anda anggap lebih tinggi dari Anda. Karena itu akan selalu membuat Anda, aku nggak sepinter dia, aku nggak sekaya dia. Jadi orang kaya yang sombong itu masalahnya karena dia nggak bergaul dengan orang yang lebih kaya dari dia, Mas. Nah, orang yang pinter itu jadi sombong. Masalahnya karena dia tidak pernah belajar tidak punya teman atau orang yang lebih pintar dari dia. Tapi dikelilingi orang-orang yang secara vibrasi, secara knowledge, secara pengalaman lebih tinggi, lebih banyak daripada kita tuh sangat membantu. Meskipun di awal terkadang Tetap, masa Mas. iya sih? Bohong. Masa kayak gitu kita kan kayak Ayo tetap pinteran aku deh. maksudnya tuh menurut dia kan menurut kita kan di fase itu kan man-made kan. Ya. Ini kita yang create dan lain sebagainya gitu. Ya. Sementara dia udah di level itu. Kita kan agak beda dulu. Kok gini sih gitu kan. Tapi minimal pelan-pelan kan kita bisa. Terus terang saya tidak tahu berapa lama kita akan mengalami fase itu. Tapi sejauh ini orang-orang hebat pasti ngalamin fase itu. Dan triggernya untuk bergeser itu kita tidak pernah tahu. Sama sekali tidak pernah kita tahu. Nah, jadi contoh kadang kita mungkin akan dibenturkan oleh kenyataan-kenyataan yang di luar yang kita. Contoh saya dulu kan pinter banget waktu kuliah, Mas. Pinter banget saya tuh. Terus terang. Dan saya orang yang nyaris di DO. Bayangin, saya IPK-nya paling tinggi tapi lulusnya paling lama. Nah, di situ saya kayak dihantem. Kok kenapa yang udah pada pinter-pinter, yang nggak lebih pinter dari aku pada lulus duluan? Di situ aku akhirnya ngaca. Ternyata nggak cukup pinter ya. Aku harus pinter berkomunikasi dengan dosen. Karena dulu saya saking ngerasa pinter, Mas, selalu debat dosen, Mas.
Lah dosen juga kan punya kuasa sebagai pembimbing skripsi. Kalau di debat marah dong dia, berarti kan saya nggak memiliki skill untuk respect people. Oh, hidup tuh nggak cuman pinter ya, ternyata harus menghargai orang juga perlu kita biar maju. Itu akhirnya learn itu, saya belajar itu. Tapi saya saya skripsi bikin 2 kali loh mas. Sudah sampai turun lapangan, saya sudah dinasihati oleh dosen, judulmu terlalu sulit untuk cari data, saya nekat, ya, akhirnya kesulitan cari data. Saya mulai dari awal judul baru mas. Satu-satunya dalam sejarah fakultas saya, orang bikin skripsi 2 kali itu saya. Saking songongnya saya. Jadi buat teman-teman yang saat sekarang lagi sombong, belum bisa sadar, terusin aja, nanti kepentokan. Jadi semesta itu kayak sudah menyediakan gamenya sendiri. Kalau kamu nggak sesuai game, nanti akan dikasih sesuatu. Karena yang berhak sombong cuma satu sih mas. Yang berhak sombongnya, sesombong-sombongnya cuma satu, yang punya hidup ini kan. Jadi kalau kadar kita sudah berlebih tuh, sadar diri lah, yang bagian ini bagian gue gitu loh. Presisi apapun kemudian pikiran, perasaan kita, ilmu vibrasi kita, pada akhirnya kehidupan akan senantiasa menghadirkan kejutan-kejutan yang nggak kita. Yes. Akhirnya kita ngaca gitu loh, bahwa mas, ujung-ujungnya kita akan berkata bahwa ada hal yang saya tidak tahu. Iya. Dan itu kesimpulan yang saya jamin. Kan ada yang nanya, Mas Arif itu saya lihat kan selalu bergeser, bertumbuh, berubah. Ada nggak mas, sesuatu yang Mas Arif yakini, bahkan sampai mati pun itu tidak berubah? Ada. Apa? Wallahu a'lam. Kalimat itu tidak akan berubah, bahwa yang tahu semuanya cuma Tuhan. Nggak, saya jamin sampai saya mati, itu nggak berubah. Sehebat apapun, misalkan saya lebih cerdas 100 kali lipat sebelum saya mati, tetap ada yang saya nggak paham loh. Jadi keyakinan saya itu mas, itu yang membuat saya akhirnya ya itu sudah tidak terlalu tertarik untuk untuk harus bermain dengan game-game di mana saya dapat atensi dan kayak gitu. Udah terlalu tua mungkin. Hormon saya, testosteronnya udah nggak sebanyak dulu kalau kata Dr. Yo Hasan ya. Sehingga dulu kalau Mas Hendra berteman dengan saya di Facebook tahun lama, awal-awal Facebook, saya orangnya kayak gitu mas. Tidak ada kebenaran selain apa yang saya lihat. Di kelas pun ngajarnya sangat begitu. Pokoknya kalau selain ini salah. Enggak pakai cara saya, keliru. Pokoknya sekelas ini ya. Iya. Enggak melihat bahwa sebenarnya tujuan kita ngajar adalah orang berubah. Iya. Bukan masalah dia pakai cara kita kan. Makanya di situ akhirnya saya kepentok fakta. Kenapa ada orang lain juga bisa mendapat hasil yang sama, padahal gurunya beda, metodenya beda. Di situ saya melek mas. Itu makanya saya bilang. Saya makanya ngomong ke Mas Hendra. Mas Hendra tuh jangan takut untuk mention siapapun nama lain di sini ketika wawancara dengan saya. Mas Hendra nyebutin nama Teh Febi nggak apa-apa, nyebutin nama Mas Riko nggak apa-apa. Mereka semuanya hebat, cuma beda-beda pendekatan aja. Nggak masalah buat saya gitu. Karena mereka mungkin ada orang yang nggak masuk di saya, masuknya ke mereka. Ada yang nggak masuk ke mereka, masuknya ke saya. Cuman memang banyak mas yang nyebut saya itu guru antara. Bukan guru final. Jadi beberapa orang itu kesulitan untuk mencapai ilmu yang ideal. Misalkan let go banget dan sebagainya. Anggaplah orang ini Gobin, anggap ya. Yeah. Saya bilang, kenapa kamu nggak belajar ke Gobin? Dia tuh udah levelnya kayaknya di atas saya deh. Kejauhan mas. Ke Mas Arif dulu aja. Mas Arif masih ada reseknya, masih ada kacau-kacaunya. Ya saya masih ngerasa bisa lah nyampe. Kalau Gobin tuh saya udah putus asa dulu, kayaknya nggak bisa nyampe ke sana gitu. Nah, saya seneng diposisikan itu, menjembatani orang yang mau berubah. Mungkin setelah ke saya ke Mas Riko, nggak apa-apa. Karena mungkin orang itu nggak akan bisa ke sana kalau nggak lewat saya. Memang kenyataannya banyak yang kayak gitu. Iya, iya benar. Aku pun juga ngalamin. Iya. Nah pertanyaannya, apakah saya tahu ilmu-ilmu yang juga dibagikan yang di guru final? Tahu mas. Tahu. Tapi saya tidak nyaman memerankan itu. Betul. Paham. Aku paham. Saya lebih nyaman memerankan posisi saya sekarang. Jadi ya gitu. Jadi saya tuh malah ketika dianggap wah Mas Arif spiritualnya udah tinggi, berat mas, aku malah lebih seneng ada komen orang ini spiritualnya masih rendah. Yes. Karena itu mencegah saya sombong mas. Itu mencegah saya sombong.
Oh saya itu nggak digituin aja udah sombong. Bayangin kalau dipuji. Mari kita sombong berjamaah. Apa-apa, Gitu Mas Hendra. temen ya.